Ya, sekarang kita coba naik. Ini tangganya curam, namanya pun kapal tanker. Ini bahaya, agak licin-licin dikit. Kita harus waspada ini. Sempat tergelincir gawat kita orang tua ini, bahaya. Wow, kita sudah sampai di atas kapalnya. Kita nggak tahu mau jalan kemana lagi nih. Kapalnya cukup besar ya ini. Binatang-binatang yang dari ini bakau ini kan. Kumbang itu. Wow, banyak perahu-perahu kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder. Kaget anak kapal jeder. Abah Sapan hari ini ada di Pelabuhan Belawan ya, tepatnya di atas kapal Pegasus ya. Sukses Pegasus. Hari ini Abah mau ngobrol-ngobrol dengan seorang fans Abah. Rupanya di atas kapal beliau ini sering buka juga channel Abah Sapan. Kemudian dipanggil, diundang kemari. Wah, aku mau cakap-cakap, mau bincang-bincang sama Abah. Masalah apa? Abah mainnya apa tuh? P-Network ya? P-Network. Betul, Abah main P-Network. Nah, inilah kita mau bincang-bincang masalah P-Network. Beliau ini adalah seorang sosok kru kapal namanya Andi Sukmalegawa ya. Anak kapal sejati, keren ya. Rambut gondrong dan luar biasa. Jabatannya nanti kita tanya apa di kapal ini ya. Inilah dia Andi Sukmalegawa. Selamat pagi Bung Andi. Saya manggil Bung Andi aja lah. Mas Andi aja, Bang. Mas Andi ya. Mas Andi ya. Kapal ini kapan mulai nyandar? Mulai nyandar 1 hari yang lalu. 1 hari yang lalu ya. Berapa lama nyandarnya di sini? Itu rencana proses nyandar sekitar 1 minggu, Bang. 1 minggu ya. 1 minggu ke depan. Jadi selama ini ikut kemana kapal belayar ya? Inilah rumah kita, inilah tempat kita gitu ya. Jadi berapa lama mengikuti channel Abah Sapan di kapal ini? Oh, Andi dari pertama Abah punya YouTube, Andi kan followersnya Abah. Fans berat, ini gila bener gitu. Jadi yang Andi tanya itu, kenapa kok mulai belakangan ini Abah mainnya tuh di PI Network gitu loh. Kenapa mainnya di PI Network ya? Ada sebuah ketertarikan ya di PI Network. Jujur aja, dari awal itu ada seorang teman Abah namanya Mas Pri, orang Perbaungan. Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ngajak Abah untuk main di PI Network. Abah berpikir, ini nggak kerjaan, ini halu. Apa PI Network tuh nggak jelas. Abah nggak mau. Setiap ketemu diajak. Jadi pada saat Abah berpikir, kepingin istirahat lah, kami main-main ke pantai. Sampai di pantai itu nggak ada kegiatan, ngobrolnya ujung-ujungnya kembali lagi ke PI Network. Akhirnya kami duduk di satu tempat, nggak ada kursinya, cari tikar, duduk, kami ngobrolnya tentang PI Network. Tiba-tiba ada teman yang ngerekam obrolan kami itu, kemudian saya tayangkan di YouTube, kok banyak yang nonton, kemudian banyak yang bertanya masalah PI Network. Akhirnya Abah mau nggak mau belajar. Buka PI Network, belajar. Setelah 3 bulan diajak Mas Pre, akhirnya berpikir cerdas dalam arti kata, lo mainnya kan nggak pakai duit, nggak pakai deposito, nggak ada bayar-bayar, gratis. Kemudian Abang cari juga sejarahnya Bitcoin. Setelah mempelajari sejarah Bitcoin, ternyata Bitcoin itu dulu juga gratis. Nggak ada orang yang mau ikut. Setelah itu jadi punya nilai harga Bitcoin semakin lama semakin tinggi. Kenapa nggak ikut PI Network? Mumpung gratis, akhirnya Abah ikut PI Network. Itulah sejarahnya kenapa Abah kok lari ke PI Network. Yang pertama ingin mendalami PI Network, kemudian ingin berbagi ke teman-teman. Ternyata PI Network itu asik untuk diikuti. Tapi asiknya bukan Abah tuh pengen nyari keuntungan atau itu bukan pengen dari viewersnya. Kalau setiap Abah ngangkat masalah PI itu ada, kita jujur itu ada. Tetapi dalam hal ini ya, bagaimana caranya dengan adanya PI Network ini pesertanya kan jutaan orang. Betul. Di depan mata kita itu sudah ada pasar. Jadi orang-orang yang berpikir positif, apalagi pelaku-pelaku bisnis, kenapa dia manfaatkan pionir-pionir yang ada di PI Network ini untuk berbisnis. Salah satu mungkin macam Mas Andi ya. Ambil kacamata tuh, lengketkan stiker PI Network. Saya jual kacamata PI Network. Saya rasa banyak penggemarnya. Betul. Ini kan membuka pasar. Jadi selama ini tidak mudah mencari pasar. Sekarang pasar sudah di depan mata.
Tinggal kita mau nggak menggunakan pasar itu sebagai peluang bisnis kita. Cetak baju kaos, cetak topi yang ada logo Pay Network-nya. Kemudian yang tidak kita duga, ya, setelah Abah bermain Pay Network, banyak sekali teman sekarang. Dari Papua, kemudian dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Riau, dari Padang, dari Malaysia. Ini kami berkomunikasi bagusnya luar biasa. Sampai mereka bilang, Bah, kalau Malaysia singgah tempat kami ya, Bah, biar tak jemput. Begitu juga dengan Kalimantan, Jawa Barat. Bah, kalau main ke Pangandaran di Jawa Barat, kabari ya, Bah, biar kami iniin. Kami kepingin ketemu, Bah. Itu konsepnya, Bah? Konsepnya PI Network itu kan Abah bilang kan dia nggak ada nanam modal di situ. Berarti yang konsep itu dia menanamin harapan yang di situ. Ya, jadi begini ya. Seorang pencipta Pay Network itu adalah Nicholas Kolkalis, ya. Ini ahli matematika dunia. Nicholas Kolkalis. Ya. Dan dia ini memang ahli di bidang kripto. Dulu zamannya Bitcoin, Ethereum, dia ikut di situ sebagai pengonsep. Pada saat itu yang namanya Bitcoin, Ethereum itu hanya ada di negara-negara tertentu. Dia menciptakan yang ada di semua negara. Yang semua negara bisa memanfaatkan ini menjadi alat barter, alat tukar. Yang bisa diakses, bisa dibuat melalui HP saja. Kalau untuk Bitcoin dia nggak bisa, dia mesti pakai komputer, pakai laptop yang canggih. Harganya mahal. Jadi inilah ya cara berpikir Nicholas Kolkalis ini luar biasa. Apalagi dia mengambil momen-momen sejarah yang luar biasa. Salah satunya yang 314. 314 itu adalah tanggal 14 bulan 3 hari Pay Network untuk dunia. Baru kemarin dong? Baru kemarin. Jadi kenapa? Tanggal 14? Karena ulang tahun tanggal berapa, Robe? Ini tanggal 16. Wah, 16 sedikit ya, beda tipis ya. Ya, jadi dia ngambil hari Pay Network itu adalah 14 Maret. Dia ingin mengambil sejarah daripada Hari Matematik Dunia. Dan dia memang ahli matematik gitu. Jadi dia menciptakan ini bersama tim-tim. Timnya pun insinyur-insinyur, doktor, ahli-ahli di bidang matematik, ahli-ahli di bidang kripto. Dan dia ingin menciptakan semua orang bisa bermain kripto, tidak hanya orang-orang tertentu, orang kaya. Semacam Bitcoin itu alatnya 60-100 juta. Untuk hari ini, kalau Mas Andi ikut main Bitcoin, menambang pakai komputer, pakai note ya, itu harganya sekitar antara 60-100 juta. Untuk mencari 5 koin seumur hidup nggak dapat. Terus Anda ada lihat juga di YouTube Abah tuh ada orang yang sampai menambang itu sampai seakan-akan itu mendapat mobil Pajero atau apa. Itu betul Pak? Atau itu harapan-harapan aja Pak? Sebenarnya begini ya. Pay Network ini belum mempunyai nilai harga. Kalau kita berbicara Bitcoin hari ini. Kalau Bitcoin yang lalu, satu Bitcoin, satu koin itu harganya 900 juta lebih. 900 juta ya. Jadi bayangin kalau satu koin 900 juta lebih, dia beli Pajero hanya dengan satu koin saja. Berarti kan yang Abah tanam di bukan Abah, maksudnya PI Network itu yang dia tanam itu cuma yang dia tanam itu cuma harapan, Mbak. Nah, orang-orang yang Andi yang pikirkan itu dari kontennya Abah, bukannya Andi cela atau apa, Andi kasihan sama orang-orang yang mungkin yang nggak punya pekerjaan, mengharapkan hanya dari Pay Network. Ada loh Bang, orang yang modelnya itu dia tuh dalam setiap hari itu dia mengharapkan pengen kaya, tapi dia nggak bekerja, nggak pernah berdoa, dia cuma dari harapan itu bisa sakit loh Bang, dari pikiran itu. Itu kan kasihan. Ini pertanyaan keren ini, Mas Adi. Loh. Pinter ini nanyanya. Belum pernah ada orang yang bertanya seperti ini. Makanya setiap konten Abah selalu mengingatkan, jadikanlah Pay Network ini pekerjaan sambilan. Ya. Kerjakanlah kerjaan utama yang menghasilkan. Kalau ternyata nanti Bitcoin ini gagal, kalau ternyata Pay Network ini gagal, scam, kita hanya rugi waktu, hanya klik-klik saja. Tapi keuntungannya ada. Kita banyak teman di mana-mana, kita bersilaturahmi di mana-mana. Namun, jika nanti Pay Network ini berhasil, bayangkan, kita tidak bekerja, hanya klik-klik petir saja, kita dapat. Kalau saya yakin, Abah dan percaya, Pay Network akan menghasilkan. Tidak mungkin seorang sosok Nicholas Kolkalis yang namanya begitu besar, tamatan Universitas Stanford yang terkenal di dunia, orangnya pinter, ini mau kerjanya main-main. Dia berapa banyak modal habis untuk beli perangkat-perangkat ini, mensukseskan Pay Network.
Tidak mungkin dia mau rugi dengan membeli alat mungkin miliaran harganya. Nah, terus dia membuat PI Network ini, setiap orang membuat suatu alat atau membuat suatu terobosan yang baru, dia tuh pasti ada untungnya, Pak. Ada untungnya, mungkin ya macam Bitcoin itu 1 dari 1000 kesempatan dia bisa untung, Pak. Jadi kalau misalnya kayak PI Network, dia berharap kalau jadi kayak Bitcoin itu tuh, ya itu kesempatan itu dari 1, mungkin dari 1000 mungkin dapat cuma 1, Pak. Ya. Nah, nggak mungkin kayak yang Abah bilang Nicholas apa tadi, Pak? Nicholas Kolkalis. Nicholas Kolkalis dia nggak pengen untung. Dia membuat suatu aplikasi tersebut, suatu sistem tersebut. Nggak mungkin dia pengen nggak untung, pasti dia ada untung kan. Yeah. Nah, jadi yang saya Andi pikirin ini orang-orang yang berharap-harap ini, orang yang berharap-harap bakal dapat sesuatu, bakal ini, dia nanti bakal stuck nyari dia harus untung. Mungkin mau kerja sia-sia. Ini sedap kalau pertanyaan anak kapal itu dia ngembang. Kenapa? Selama ini dia agak terkungkum dia kapal, nggak tahu dengan dunia luar. Begitu tahu dia korek habis-habisan ini. Ya, Nicholas Kolkalis sekarang sudah untung. Untungnya dari? Belum mulai kan? Tapi sudah untung. Untungnya dari? Iklan. Dari iklan. Berarti sama dengan Abah. Abah kan mengiklankan. Ya. Abah untungkan dari situ. Itu satu. Ya. Yang kedua, jadi merinding ini ya. Pertanyaannya ngeri kali ya. Yang kedua, di mana keuntungan Nicholas Kolkalis? Keuntungan Nicholas Kolkalis, banyak orang yang sudah ikut ya, mungkin sudah ribuan koinnya, bahkan ratusan puluhan ribu ya. Dia scam. Scam itu apa? Handphonenya habis. Hilang. Handphonenya hilang. Passwordnya lupa. Kemudian orang yang tidak mau bermain lagi. Itu koin-koinnya jatuh ke core team, ke panitia. Nah, disitulah nanti andai kata ini launching, untung mereka di situ. Ini jutaan koin, miliaran koin yang mau dilepas. Tunggu dulu, tadi dari handphonenya hilang, itu dalam faktor kesengajaan atau tidak sengaja? Ya tergantung yang main. Dia menghilangkan, misalnya kan itu jatuh ke laut, kapal ini berarti kecelakaan itu, berarti nggak sengaja. Nggak bisa dibuka lagi. Berarti poinnya dia tuh masuk jatuh ke core team, ke panitia. Berarti dia nggak jauh dengan MLM. Dia dapat persen ini juga bukan MLM. Dia dapat persen sama dengan robot? Robot kan begitu. Ini kan orang-orang yang gagal-gagal. Salah satu contoh yang paling besar, kita nggak tahu kelanjutannya, ini Iran. Ada berapa ratus ribu penambang di Iran. Tiba-tiba dengan perang Rusia dengan Ukraina, Amerika menyatakan, hey PI Network, jangan ikut sertakan mereka. Langsung di... Terus apa percaya yang di Iran itu memang dia, atau memang dari mungkin ada sistem orang yang mengerjakan sesuatu itu berpura-pura jadi orang Iran, padahal bukan? Tidak, langsung dari Iran. Oh, percaya? Percaya. Buktinya? Ya, memang nggak ada orang Iran berteriak semua sekarang. Karena kan kita ada, ini Twitter, di tweet itu orang-orang Iran berteriak semua minta tolong. Kembalikanlah kami ikut serta. Janganlah gara-gara perang ini kami dikucilkan. Jangan di stop, kami nggak bisa nambang lagi. Kalau itu nggak bisa nambang lagi. Dia dalam cerita tambang itu apa sih yang nambang? Yang tambang itu apa? Nambang itu koin. Jadi diperintahkan setiap 24 jam sekali, kita klik petir. Tek. Nah, kita dapatlah yang lalu, Abah satu hari bisa dapat 2 koin. Abah buka aplikasi itu, setiap aplikasi ada iklan-iklan yang masuk? Ada. Oh, dari situlah dia untungnya. Ada. Oke, paham. Kemudian ada lagi aplikasi tersendiri namanya P-Browser. P-Browser ini diciptakan Nicholas Kolkalis seperti Google. Nanti pada saat ini sudah lancar semua, kami nggak gunakan Google lagi, sudah lari ke P-Browser. Sama lah kayak Firefox atau... Iya, begitu buka, begitu klik, masuk iklan. Begitu buka, klik, masuk iklan. Itulah salah satu keuntungan dari Nicholas Kolkalis. Di saat ini. Iya. Kalau kita ditanya ruginya apa, ya ruginya paling ya klik-klik waktu itu aja sama terus rugi waktu dikit. Sama rugi pikiran lah, orang yang berharap-berharap itu sakit loh, Bang. Ya, tapi kan sudah diingatkan bahwasanya untuk bermain PI Network yang selalu Abah sampaikan, kerjakan kerjaan utama, kerjaan sampingan adalah PI Network. Jadi PI Network ini bukan jadi kerjaan utama, tapi adalah kerja sampingan. Inilah bincang-bincang Abah dengan anak kapal, Andi Sukma Legawa. Ya, untuk saat ini mungkin belum paham konsepnya bagaimana. Mungkin kan nanti kan Andi kan udah off nih dari kapal, kan udah mulai cuti di kapal. Mungkin Andi sering ikut sama Abah. Nanti mungkin perlahan-lahan Andi mulai tahu konsepnya itu bagaimana sih. Kok bisa banyak yang viewers dari Abah ini banyak yang tertarik di masalah PI Network, itu berarti banyak kan? Ternyata Andi mau ikut main, tapi habis buat kapal. Jangan. Kalau mau ikut sekarang, mumpung lagi galinya gratis, koinnya masih banyak. Di akhir ini koin tinggal dikit. Ya, kalau Andi Sukma Legawa, Mas Andi terlambat ikut, maka terlambatlah dapat koin. Kalau mau ikut,
habis bincang-bincang ini langsung daftar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Luar biasa.